Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Tim SAR cari nelayan yang diduga tenggelam di perairan Jayapura. Amankan Pekan Olahraga Nasional, Markas Besar Polri akan kirim 6 kompi Brimob ke Papua. Ratusan karyawan hotel sekota Jayapura dites antigen, 1 orang positif COVID-19. Tim SAR Jayapura mencari seorang nelayan bernama Faisal Nababan yang diduga tenggelam saat melaut di perairan Jayapura minggu lalu. Puluhan petugas dikerahkan dengan menyusuri lokasi korban terlihat terakhir kali. Faisal diduga terjatuh ke laut setelah rekannya menemukan perahunya kosong. Saat ini kami sedang melaksanakan pencarian terhadap nelayan yang hilang atau jatuh di laut karena perahunya ditemukan dan orangnya nggak ada. Jadi sejak kami menerima laporan pertama kemarin sudah kami lakukan pencarian dengan mengerahkan 1 kapal dan 2 perahu karet atau rubber boat. Pelaksanaan operasi SAR kemarin sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan hingga sore hari belum ditemukan korban. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan dengan mengerahkan 1 kapal menuju lokasi kejadian dan 1 buah perahu karet yang dimana di dalam kapal ada unsur tim SAR gabungan dari Polair, dari masyarakat, keluarga korban, kemudian dibantu juga dari Orari Rapi dan tim kami. Kemudian cuaca hari ini cukup teduh, mudah-mudahan bisa sangat membantu dalam proses pencarian, di mana di daerah selatan masih agak teduh, kemudian di sebelah utara mungkin agak lebih bergelombang. Fokus pencarian mulai dari kemarin kami bergerak sekitar 40 mil ke utara, kemudian menyisir kembali sampai di daerah Rumpon 1, kemudian ke arah hampir sampai di perbatasan, di mana daerah-daerah tersebut yang sering mereka melakukan pencarian ikan. Dan kemarin kita kembali, dan hari ini akan kami ulang kembali di daerah pertama perahu ditemukan, ya, akan kami sisir kembali sesuai dengan arus dan angin yang sekarang terjadi. Tanya adalah bahwa korban tenggelam, kemungkinan ya, ini kita belum tahu pastinya, namun kemungkinan tenggelam karena perahunya ditemukan dengan posisi tenggelam tidak terlihat dari permukaan. Itu yang sulit, dan kami berusaha untuk mencari secara pelan, namun kalau masih tenggelam tentu nggak kelihatan dan itu kesulitan. Tim SAR menghimbau nelayan agar waspada karena saat ini cuaca di perairan Jayapura sangat buruk dan bisa mengakibatkan gelombang yang tinggi. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Senin kemarin, stok BBM jenis Pertalite dan Solar di Mimika kembali kosong, sehingga menyebabkan antrian kendaraan di SPBU Cendrawasih. Kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU disebabkan keterlambatan pasokan dari Pertamina. Beberapa pengendara yang ditemui mengaku kecewa karena mereka harus antri sejak pukul 7 pagi agar bisa mendapatkan BBM jenis Solar dan Pertalite. Mereka berharap pasokan tidak terlambat karena sudah seringkali terjadi. Biasa dari jam 7 kalau yang lain. Oh ya? Ya, dia jam 7 tuh dia cuma pergi antri, kayak ambil antrian begitu supaya tidak diambil orang lain. Tapi ini sudah sering terjadi atau baru ini?
Kemarin sering ya? Sering. 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 Biasa kadang solar itu datangnya kurang lebih jam 10. Nah, biasa kadang pagi jam 6, tapi itu biasanya sisa stok solar yang kemarin. Dia sampai solar masuk. Kadang jam 11 itu kalau sudah siang sekali. Biasa kadang jam setengah 10 sudah masuk. Tapi ini sudah 11. Ya kalau itu sih mungkin kalau bisa untuk dipercepat saja SPBU itu supaya kami tidak mengantri, karena kasihan juga teman-teman yang lain juga mengantri. Perlambatan begini, pokoknya kalau setiap pagi kita nunggu penodrokan dari Jober Pertamina, Pomako itu biasanya itu mobil sekitar jam setengah 10 udah datang, tapi ini sudah sekitar setengah 11 belum datang. Kalau untuk sering sih tidak, cuman nggak tahu ini untuk perjalanan biasanya kan kepadatan kepadatan lalu lintas di jalan. Oh gitu. Sih ya sebelum jam 9 udah ada di SPBU. Karena kita kan menunggu ada BBM masuk, kita bongkar selesai, kita langsung jual. Kalau untuk Pertalite kita 16 KL. Kalau untuk solar kita memang dibatasi per hari itu 8 KL solar. Kalau untuk Pertamax itu sesuai dengan kemampuan tangki. Untuk BBM jenis Pertamax sejauh ini masih tersedia di sejumlah SPBU. Pasokan BBM dari Pertamina biasanya tiba sekitar pukul 11, namun Senin kemarin mengalami keterlambatan, diduga karena kendaraan pengangkut BBM terjebak kemacetan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua semakin dekat. Sejumlah fasilitas sudah hampir rampung. Dari sisi keamanan, Mabes Polri akan mengirim 6 kompi pasukan elit polisi atau BRIMOB untuk membantu pengamanan di 4 wilayah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan. 6 kompi satuan BRIMOB ini setara dengan 720 personel. Mereka rencananya akan dikirim pada bulan September mendatang. Satuan ini nantinya akan membantu kepolisian daerah Papua mengamankan jalannya pesta olahraga nasional terbesar yang digelar dari tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang. Kita nanti di bulan September. Bulan September kita. Dari BRIMOB Nusantara? Ya, dari BRIMOB Nusantara. Ada 6 kompi yang kita hadirkan kemarin. Di Sebar nanti ada di Papua, ada di Jayapura, ada di Merauke, ada di Timika. Kapolda mengajak seluruh atlet dan ofisial dari 34 provinsi tidak khawatir dengan ancaman kelompok kriminal bersenjata atau teroris Papua. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua Lukas NMB melantik Ripka Haluk menjadi penjabat Bupati Yalimo. Pelantikan dilangsungkan Senin kemarin di Gedung Negara Dok 5 Jayapura. Ripka Haluk menggantikan Bupati Yalimo yang masa tugasnya sudah habis. Lukas NMB meminta Ripka untuk menyelesaikan Pilkada Yalimo yang saat ini masih bermasalah. Ia meminta Ripka mencari solusi dengan pasangan calon bupati dan wakilnya dari nomor urut 1, Erdi Dabi dan John Willil, serta paslon nomor urut 2, Lukius Peyon dan Nahum Mabel. Untuk menyelesaikan kalau ikuti ketentuan yang tersedia dengan RI lagi tapi kepentingan kamu ini cerita bandara yang kuat. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur tadi, langkah awal yang akan kami lakukan itu konsultasi dengan KPU. KPU Bawaslu di Kabupaten Yalimo, juga dengan Forkopimda yang ada di sana. Karena agenda utamanya bagaimana kita menyelesaikan sengketa pilkada yang ada di Kabupaten Yalimo. Jadi itu fokus kita kerjakan. Tentunya kerjakan dengan berkoordinasi dengan tadi arahan
Pak Gubernur koordinasi dengan pihak penyelenggara ya, penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Mungkin itu saja dulu. Apa yang Ibu harapkan kepada masyarakat Yalimo? Iya, harapan dari Pak Gubernur dan kita semua bahwa masyarakat Yalimo tetap tenang dan menjaga kedamaian, karena ya sesungguhnya untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baik yang akan melayani masyarakat di Yalimo pasti dengan ketenangan, dengan kamtipmas yang baik di masyarakat. Pemilihan bupati di Kabupaten Yalimo menuai masalah. Putusan Mahkamah Konstitusi 29 Juni lalu akhirnya mendiskualifikasi pasangan Erdi Dabi dan John Willil serta memerintahkan KPU Yalimo melaksanakan pilkada ulang. Putusan MK menyulut pembakaran 34 bangunan milik pemerintah, kendaraan bermotor serta 126 rumah. Total kerugian diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Meski kasus COVID-19 di Kota Jayapura cenderung mulai menurun, Satgas COVID-19 tetap gencar melakukan pelacakan atau tracing. Senin kemarin seluruh karyawan hotel yang ada di Kota Jayapura dites antigen. Dari 270 karyawan, 1 diantaranya positif COVID-19. Seorang karyawan itu langsung dibawa ke kapal tidar untuk menjalani isolasi terapung. Wakapolresta Jayapura mengatakan dalam waktu dekat akan ada evaluasi PPKM karena kasus sudah menurun. Sisi hari ini kita tim Satgas COVID-19 kita menyasar di wilayah perhotelan, ya, terutama hotel-hotel yang berada di wilayah Abigura. Ada beberapa hotel yang kita sasar dan seluruhnya hari ini yang sudah kita lakukan rapid antigen sebanyak 270 orang. Dari jumlah itu ada 1 orang yang kedapatan positif. Dan yang positif itu langsung kita arahkan ke tempat isolasi terpadu dan terapung, yaitu di KM Tidak. Masyarakat yang pertama taat kepada protokol kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa ikut vaksinasi, ya, baik itu vaksin 1 maupun vaksin 2. Karena apa? Dari hasil kegiatan vaksinasi itu, ini kita sudah mulai merasakan hasilnya sekarang ini. Dampaknya sudah kelihatan, masyarakat banyak yang sehat, banyak yang negatif. Dari berbagai, kita melakukan justisi di berbagai tempat di wilayah Kota Jayapura ini, hampir seluruh tempat ini kita masuki semua. Ini kita masih berjalan terus, tidak ada tempat kerumunan orang yang terlewatkan. Tetapi rata-rata kita temukan jumlah yang negatif hanya sedikit, hanya 0,sekian persen saja. Ya, contohnya dari 270 hanya 1, kemarin dari 250 hanya 2. Terus kadang-kadang kita beberapa hari yang lalu juga di kerumunan yang sangat banyak padat penduduk di pasar itu juga malah 0. Nah, ini berarti kan masyarakat herd immunity sudah mulai muncul. Satgas juga terus menghimbau pengusaha agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemda Merauke menurunkan level PPKM dari 4 menjadi level 3 berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan turunnya jumlah kasus positif COVID-19. Semenjak diberlakukan awal Agustus lalu, PPKM level 4 terbukti efektif. Jumlah kegiatan dibatasi dan jalan-jalan disekat, sehingga masyarakat lebih banyak berdiam di rumah. Dengan turunnya level PPKM, sejumlah ruas jalan di Merauke kembali dibuka. Aktivitas ekonomi pun juga dilonggarkan hingga pukul 11 malam. Sekarang ini seperti apa untuk operasional ya Pak Kabak? Ya baik, jadi untuk PPKM level 3 ini ya seperti sudah ada juga instruksi surat edaran dari Pak Bupati. Jadi di situ sudah ada bahwa nanti kegiatannya contoh kafe-kafe itu sampai dengan jam 9, kemudian untuk pedagang-pedagang kaki lima itu mereka kalau apabila mereka buka di jam 5 sore akan berakhir di jam 11 untuk tutup. Kemudian swalayan toko-toko itu tetap jam 9 sudah tutup seperti itu. Jadi
Meski kegiatan dilonggarkan, polisi menghimbau warga untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Jumlah kasus COVID-19 di Merauke menurun drastis. Awal Agustus, jumlah yang terpapar mencapai ratusan kasus per hari. Kini hanya belasan kasus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika terus melakukan vaksinasi terhadap pelajar yang dilakukan 12 gerai setiap hari. Pemda menggandeng polisi dan tentara agar cakupan vaksinasi meluas dan bisa mencapai target 1.000 dosis per hari. Vaksinasi diikuti ratusan pelajar yang terlihat antusias karena ingin belajar tatap muka di sekolah. Mereka datang ditemani orang tuanya. Karena kita mau sekolah tatap muka, dan sekolah tatap muka itu persyaratannya kita harus vaksin. Kita bisa pakai KIA, kartu keluarga, atau yang sudah punya KTP boleh pakai juga. Teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin karena itu juga baik untuk kesehatan kita. Kalau saya sih, ya salah satunya itu pengen sekolah tatap muka, terus juga mau sehat, karena kan kalau misalnya sekarang juga apa-apa kita mau buat apa tuh harus perlu kartu vaksin. Guru dan siswa yang telah divaksin diizinkan menggelar belajar tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Namun proses belajar dibatasi hanya beberapa jam saja. Selain itu, kursi juga diatur berjarak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kapal latih Angkatan Laut KRI Bima Suci yang membawa 88 taruna Akademi Angkatan Laut merapat di Pelabuhan Jayapura Minggu lalu. KRI Bima Suci merupakan kapal layar latih bagi taruna atau kadet. Kapal ini menggantikan kapal layar legendaris KRI Dewa Ruci yang purna tugas. Selain membawa 88 taruna Akademi Angkatan Laut ke-68 yang tergabung dalam Satuan Latihan Kartika Jalakrida dari Surabaya, KRI Bima Suci juga menyerahkan peralatan kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 di bumi cendrawasih. Kapal ini berlayar selama 99 hari mengelilingi Nusantara sejak 26 Juli hingga 2 November mendatang. Dalam pelayarannya, kapal mengunjungi 12 destinasi wisata di Indonesia. Dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Ferianto mengatakan kedatangan KRI Bima Suci untuk mengajak pemuda Papua menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Sebagai duta TNI Angkatan Laut, kemudian mempromosikan TNI Angkatan Laut dengan harapan dengan kehadiran KRI Bima Suci dan taruna ini akan timbul minat pemuda-pemuda Papua mendaftarkan diri, kemudian siap untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Ya. Jadi ini salah satu tujuan utama, kita mempromosikan, menarik minat pemuda-pemuda yang ada di Papua. Dalam rangka membawa taruna-taruna AL untuk melaksanakan praktek navigasi astronomi maupun untuk mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di Jayapura ini atau Papua ini. Jadi mereka agar mengenal karakter, budaya, dan hal-hal yang memang menjadi bagian daripada NKRI untuk kedepannya sebagai modal atau bekal para taruna yang nantinya akan menjadi para perwira Angkatan Laut. KRI Bima Suci berukuran 2 kali lipat lebih besar dari KRI Dewa Ruci. Kapal yang diluncurkan 17 Oktober 2016 ini merupakan kapal latih bagi taruna atau kadet. Kapal memiliki fasilitas canggih dan mewah dan mampu berlayar dengan kecepatan 12 knot. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Taman Imbi di Jayapura sejak pagi sudah dipadati warga masyarakat. Mereka antri satu persatu untuk mendapatkan vaksin yang disiapkan Polresta Kota Jayapura. Vaksinasi terhadap warga terus dilakukan di berbagai tempat untuk menekan penularan COVID-19. 11 vaksinator disiapkan untuk memvaksin 117 warga yang mendaftar. Mereka wajib menjalani pemeriksaan awal untuk mengetahui apakah memiliki penyakit penyerta dan 11 diantaranya tidak bisa divaksin. Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi Gerai Polres Kota Jayapura di Taman Imbi, di mana tim tenaga medisnya berasal dari relawan vaksinator. Dari para relawan vaksinator medis yang
direkrut oleh Polres Kota Jayapura. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan untuk vaksinasi hari ini, yang mendaftar sebanyak 117, namun yang berhasil divaksin hanya 106, ya, ditunda 11, yang 106-nya divaksin. Sedangkan yang dosis 1 itu 69 dan dosis 2 37. Itu capaian vaksinasi untuk giat sore hari ini yang dilaksanakan pertama kali oleh tim relawan vaksinator. Kasus positif pasien COVID-19 di Kota Jayapura sejauh ini menurun drastis. Hal ini disebabkan penerapan PPKM yang diberlakukan sejak awal Agustus lalu. Tingkat hunian pasien di rumah sakit juga sudah menurun menjadi 40% di seluruh rumah sakit di Kota Jayapura. Hingga saat ini pasien yang masih dirawat di rumah sakit dan isoman berjumlah sekitar 1.200 orang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. ...1.500 paket bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo Senin kemarin tiba di Merauke. Bantuan sembako tersebut akan dibagikan kepada warga yang terdampak penerapan PPKM. Polisi diberikan wewenang untuk mengatur dan mendistribusikan paket sembako tersebut sehingga merata dan tepat sasaran. Paket sembako ini akan dibagikan kepada warga yang tinggal di pinggiran, bukan di perkotaan. Kami di Polres Merauke, terima kasih buat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, atas bantuannya kepada kami Polres Merauke yang berjumlah 1.500, dan itu kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Wakapolres, saya sebagai Kabopok, jadi akan disalurkan kepada masyarakat yang pertama sasarannya pedagang kaki lima, pedagang asongan, kemudian masyarakat yang kena terdampak dari pada PPKM, karena kita sini sudah PPKM level 3, jadi akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Penerapan PPKM sangat berat dirasakan warga yang hidupnya pas-pasan. Mereka mengharapkan bantuan kebutuhan pokok dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.